Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dengan fisika ya. Kita ketemu lagi dengan fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang vektor ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang vektor, di mana di bagian awal pada tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan ya, kita sudah berikan materi di sana bahwa yang dinamakan besaran itu ada dua ya, jelas itu ada besaran vektor dan besaran skalar gitu. Nah, kali ini kita akan konsentrasi lebih dalam lagi, kita pelajari lebih dalam lagi apa sih sebenarnya vektor itu gitu ya. Nah, mengacu pada pengertian sebelumnya bahwa yang dinamakan dengan vektor ya, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah gitu ya. Di samping dia punya nilai, maka dia juga punya arah. Nah, gitu. Gambarannya seperti ini. Nah, misalkan saya punya vektor AB. Nah, bagaimana cara menuliskan vektor AB itu sebagaimana terlihat pada tayangan berikut, bahwa ada AB, kemudian di atasnya diberikan tanda panah, gitu ya. Jadi AB, kemudian ada tanda panah. Ini cara membacanya adalah vektor AB. Ya, vektor AB. Nah, disebut sebagai vektor AB. Nah, panjang anak panah, ya, panjang anak panah yang ada di sini. Jadi panjang anak panah, tapi biasanya tidak harus secara bersama-sama ya, ada dengan huruf A dan B itu bisa jadi nanti dinyatakan secara terpisah, ada anak panah tersendiri itu arahnya kemana, panjangnya seberapa itu, maka anak panah yang dinyatakan dengan panjangnya itu nantinya akan mewakili besar dan nilai dari vektor ya, akan mewakili besar dan nilai dari vektor gitu. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian arah anak panah ya, arah anak panah ini mewakili arah vektor gitu. Kalau seperti ini berarti vektornya itu berarah dari A menuju B ya, dari titik A menuju B. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini disebut sebagai vektor AB. Nah, kalau BA gimana? Ya dibalik gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah pengenalan di awal gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus dipahami. Ketika AB ini ya, sebuah vektor itu diberikan tanda mutlak. Nah, seperti ini namanya tanda mutlak. Maka nanti tanda seperti ini dikatakan atau bisa kita baca sebagai nilai vektor AB atau besarnya vektor AB, yaitu dengan memunculkan tanda mutlak. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita beralih ke komponen vektor ya. Kalau tadi ini pengertian vektor secara umum, mari kita lebih spesifik lagi. Kita masuk ke komponen vektor. Nah, yang dimaksud dengan komponen vektor itu adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan. Jadi, misalkan ada dua buah vektor itu bekerja secara bersama-sama sehingga menghasilkan satu vektor dengan nilai dan arah tertentu. Nah, begitu. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya punya gaya ya, gaya itu bekerja pada dua sumbu koordinat. Nah, di sini ditunjukkan dengan fx dan fy. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa gaya itu bekerja pada dua sumbu koordinat, yaitu fx dan fy. I ini menyatakan vektor satuan pada arah sumbu x, dan y atau j ya, j itu menunjukkan vektor satuan arah sumbu y. Berarti kita bisa mengatakan bahwa gaya ini bekerja pada dua dimensi, yaitu pada arah sumbu x dan pada arah sumbu y. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian berdasarkan penguraian pada komponen-komponennya ya, komponen-komponennya bahwa arah gaya pada arah sumbu X itu dapat dituliskan dengan rumusan F cos alpha. Nah, ini menunjukkan bahwa komponen gayanya itu bekerja pada arah sumbu X itu. Kemudian yang di sini ada F sin alpha, itu berarti komponen gayanya searah pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian besarnya vektor gaya ya otomatis ini sama dengan akar komponen gaya pada arah sumbu X dikuadratkan ditambah komponen gaya pada arah sumbu Y kita kuadratkan. Nah, nanti kita lebih lanjut akan pelajari. Nah, ini masih teori dasarnya saja. Nah, begitu. Kemudian arah ya. Arahnya dari vektor atau arah dari gaya ini ya. Arah dari gaya itu tentunya bisa kita cari dengan menggunakan tangen alfa. Ya, di sini tangen ya. Tangen alfa itu adalah gaya pada arah sumbu Y dibagi dengan gaya pada arah sumbu X. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mencari berapakah sudutnya di situ. Sudutnya dibentuk antara kedua gaya ini gitu. Nah, jadi seperti itu secara teori komponen vektor sudah kita sampaikan pada arah dua dimensi ini. Oke, berikutnya adalah resultan vektor. Ini merupakan penjelasan dari komponen vektor. Nanti coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Gitu. Kita pelajari satu-satu. Nah, untuk mencari resultan vektor, untuk mencari jumlah total dari vektor yang bekerja, itu bisa dilakukan dengan yang pertama adalah metode segitiga. Nah, gitu. Oke. Misalkan, nah ini mari coba kita dalami lebih lebih teliti lagi ya, kita teliti lagi penggambaran vektor itu seperti apa gitu. Nah, kalau tadi di awal dikatakan bahwa kita punya vektor AB seperti ini. Nah, ini AB. Nah, di sini kita sederhanakan dulu ya. Kita lebih fokus ya ke satu vektor aja. Jadi ini titik di sini. Nah, titik di mana keberangkatan dari anak panah itu disebut sebagai pangkal vektor di sini. Jadi ini. Nah, di sini. Ini disebut sebagai pangkal vektor. Nah, sedangkan di ujung sana, ya tepat pada tanda panah, itu dinamakan sebagai ujung vektor. Ya, ujung vektor. Jika ini diberi tanda A, berarti vektor ini kita namakan sebagai vektor A. Nah, ini membacanya vektor A. Lah, panjang dari anak panah inilah yang disebut sebagai atau mewakili sebagai nilai dari vektor. Gitu. Nilainya seberapa ini ditunjukkan oleh tanda panah ini, panjang dan pendeknya anak panah ini. Gitu. Nah, baik, kita lanjut. Kita namakan saja ini lebih sederhana dengan vektor A gitu. Oke, saya punya vektor A ini ya. Nah, kemudian saya juga punya vektor B, arahnya ke sana. Nah, gitu. Sekarang kita ingin menggabungkan antara vektor A dengan vektor B. Ini nanti katanya tadi kan kalau kita kembali ke pengertian komponen vektor adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat bersamaan gitu ya. Nah, kalau misalkan vektor A dan B ini bekerja pada saat yang bersamaan, nanti akan resultannya seperti apa gitu. Ya, resultan vektornya jadi seperti apa. Nah, salah satu metode yang dipakai untuk menjumlahkan dari vektor ini adalah metode segitiga. Itu, ini metode segitiga. Nah, bagaimana modelnya dari metode segitiga? Seperti ini. Nah, mari kita coba lihat ulang. Saya punya vektor A, ini yang warna hijau. Nah, ini juga warna hijau. Ini vektor A. Nah, anggap panjangnya sama. Kemudian saya juga punya vektor B arah ke sana. Nah, kalau dua vektor ini bekerja secara bersama-sama A dan B, maka akan menghasilkan resultan vektor
yang mana resultan itu bisa kita tarik garis mulai dari awal keberangkatan vektor itu sampai pada berakhirnya vektor tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita harus memahami bahwa cara menggabungkan antara dua vektor itu ada aturan juga. Jadi ini tadi kan pangkalnya vektor A, di sini ujungnya vektor A. Nah, ujungnya vektor A ini dikenakan pada pangkalnya vektor B atau vektor berikutnya gitu. Tidak boleh sembarangan meletakkan. Nah, cara menggabungkan arah vektor dan panjang vektor itu harus sama gitu. Jadi kalau ini A arah ke sana, panjangnya segini ya kita harus ganti, kita harus pindahkan panjangnya sama, arahnya sama. Begitu pula dengan B ini B. Arahnya juga sama, panjangnya juga sama dengan soalnya yang ada di situ. Maka setelah semuanya sama persis dengan soalnya yang ada, kita tinggal narik garis di mana dia berangkat dan di mana dia berakhir, tarik garis. Red, ini yang coklat. Inilah vektor A ditambah vektor B. Ini resultannya. Nah, jadi metode segitiga seperti itu. Ya, baik. Berikutnya ada yang kedua, yaitu metode jajar genjang. Ya, metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini misalkan saya punya dua vektor gaya ini. Nah, seperti ini. Kalau ada F1 ini yang coklat arah ke sana membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar, kemudian ada F2, kebetulan F2-nya itu pada bidang datar. Nah, bagaimana cara menguraikan ke vektor-vektor ini kepada komponen-komponennya? Nah, kembali lagi ke komponen vektor seperti itu. Nah, caranya adalah dengan membuat garis bantu. Ya, garis bantu itu tidak lain adalah koordinat. Koordinat kartesian itu ya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Nah, F2 saya pindah ke sana, ini F2. Nah, ini segini. Oke. Ini mewakili aja F2 ya. Ini panjangnya nggak sama karena ini sudah berkaitan dengan nilai nantinya ya. Sudah berkaitan dengan nilai, kita harus hati-hati betul. F2 misalkan ini segini, kemudian F1-nya ke sana gitu. Ya, F1-nya ke arah situ. Oke. Nah, maka kita bisa uraikan. Kalau F2 ini sudah searah sumbu X, maka memang F2 ini hanya bekerja pada sumbu X saja. Ya kan, hanya bekerja pada sumbu datar. Sehingga F2 ini hanya bekerja pada sumbu X. Beda dengan F1. Ini F1. Kalau F1 ini punya sudut tertentu terhadap sumbu datar, berarti dia punya komponen pada arah sumbu X dan juga punya komponen pada arah sumbu Y. Nah, begitu. Nah, kita bawa ke bawah, ini gambarnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ke sana. Oke, dari atas ke bawah. Nah, akhirnya panahnya dari situ. Ya, panahnya ke arah sumbu X. Nggak boleh panahnya ke bawah sana, misalnya gitu, nggak boleh. Jadi panahnya ke arah sumbu X. Ini kita beri nama F1E. Berarti komponen gaya yang pertama pada arah sumbu E. Nah, sementara yang ke sana adalah F1Y, komponen gaya yang pertama pada arah sumbu Y. Ini panahnya juga ke atas, seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa yang bekerja pada sumbu X itu ada dua. Apa? F1X dan F2. Sementara yang di sumbu Y itu hanya satu, yaitu F1Y. Nah, sehingga dari dua gaya yang kita uraikan menjadi tiga pada komponen-komponennya ini, pada akhirnya kita bisa mencari resultan dari ketiga gaya ini. Nah, sesuai dengan yang ada di bawah ini tadi, ini kan rumusan Pitagoras ya. Ini rumus Pitagoras ini tadi. Nah, gitu. Jadi R kuadrat. Ya, ini adalah
R kuadratnya atau sisi miringnya ini sisi miringnya itu. Kan sisi miring itu kalau aturan segitiga siku-siku berarti sisi datar. Sisi datar kuadrat ini sisi miringnya kuadrat ya. Berarti sisi datar kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat kan begitu. Nah, sisi datarnya apa? F1x ditambah F2 di kuadrat. Gitu. Nah, sementara sisi tegaknya apa? F1y di kuadrat. Nah, kalau aturan biasa ya kita kuadratkan jadinya kan kayak gini. Ini F1X jadinya tadi kan F1 cos alpha. Sudah saya tulis F1X adalah F1 cos alpha. F2-nya karena dia hanya bekerja pada sumber sudah tulis F2 saja. Nah, di sini F1Y, F1 sin alpha atau sin theta ya, F1 sin theta. Ini kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan jadinya F1 kuadrat cos kuadrat theta ditambah. Nah, nanti silakan dijabarkan boleh nih jadinya apa? 2 F1 F2 cos theta ditambah dengan F2 kuadrat. Nah, ini berhenti yang sebelah sini. Ditambah dengan F1 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kita ingat aturan di trigonometri itu ya. Di trigonometri menyatakan bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ini rumus identitas sama dengan 1. Nah, sehingga dari sini ada F1 punya cos kuadrat theta, di sini F1 punya sin kuadrat theta. Berarti bisa kita keluarkan F1 buka kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Jadinya F1 kali 1, F1 kuadrat kali 1. Jadinya gimana? F1 kuadrat. Ya, ditambah F2 kuadrat, ini F2 kuadratnya. Nah, letakkan sini ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, inilah sebenarnya rumusan untuk mencari resultan dua buah gaya. Nih. Oke, dengan cara apa? Dengan cara atau metode jajar genjang. Nah, jelas ya? Jadi seperti ini caranya memperoleh rumusan yang R sama dengan kalau kita nyari R ini kan sama dengan akar gitu ya F1 kuadrat dan seterusnya itu ya karena ini R kuadrat maka kalau kita mencari R kan diakarkan kan gitu. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini lebih gampang. Nah, kita lihat. Nah, kayak gini. Jadi misalkan saya punya gaya yang pertama ini ke situ. Nah, ke sana. Nah, ini F1. Loh, arah sana ya. Ini ada ke sana. Ini F1. Kemudian F2, ini arah ke sana. Nah, itu ya. Nah, atau kita pindahkan aja ya. Yang ini F1 gitu ya. Ini F1 arah sana. Ini F1 arah ke atas mulai dari titik ini ya, ini pangkalnya F1 karena ujungnya F1. Ini F1. Kemudian ini yang ke sana adalah F2. Nah, di sini F2. Nah, baru setelah ketemu ujungnya F2 dikenakan pada pangkalnya F3. Nah, ke sana. Ke sana ya. Oke, sama situ. Ini namanya F3. Nah, dari F1, F2, F3 ini jadi berhenti di titik ini. Dan dia berangkat di titik ini. Nah, gitu. Berangkat di sini dan dia berhenti di titik ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita tulis ya, kalau kita tulis bahwa ini apa namanya? Entar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini eh, tempat keberangkatannya F1 ada di sini. F1 ada di sini, kemudian berakhirnya F3 ada di sini. Nah, tinggal punya segini nih. Nah, inilah apa? Resultannya gitu ya. Jadi ini menunjukkan kalau misalkan apa kita disuruh nyari berapakah resultan gayanya. Ya ini mulai dari dia berangkatnya dia berakhir tarik garis sudah selesai gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah metode poligon ya, metode poligon penjumlahan vektor dengan cara poligon. Nah, jadi tiga metode ini yang pada dasarnya harus dipahami dari awal untuk bisa bagaimana memahami fisika secara keseluruhan. Nanti di bagian-bagian belakang kita lebih ketemu lagi yang rumit ya. Gitu. Oleh karena itu ini tolong dipelajari lebih detail lagi gitu. Baik.
Saya kira demikian untuk pengantar dari vektor bagian pertama. Tetap semangat dan selamat belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar menerima nantinya bisa agar Anda bisa menerima notifikasi video-video pembelajaran berikutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.